kunci masuk surga, kunci minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah kehambaan kita pada Allah, saling memaafkan. Saling memaafkan. Orang memaafkan itu mulia kok. Mulia, walaupun jelas-jelas kita nggak salah, tetapi kita mau memaafkan. Itu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan, maafkan, maafkan. Makanya kita punya tradisi kalau kita silaturahmi Lebaran, kita mengatakan kedatangan saya yang pertama silaturahmi, yang kedua mengucapkan hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, minta halalnya. Lah, minta halalnya ini harus disebutkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua dan Pengurus Masjid Bapak Arno, saya muliakan Bapak Ustadz Ponco dan seluruh pegawai syarah Masjid At-Taqwa. Saya muliakan Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita mengadakan acara halal bihalal. Sebagian orang mengatakan halal bihalal itu makan-makan, kemudian ditambahkan lagi bukan sekedar makan-makan tapi saling memaafkan. Malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang halal bihalal, memaknai halal bihalal. Kunci menuju surganya Allah itu berawal dari saling memaafkan. Kalau kita bisa saling memaafkan, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang ahli surga. Bapak Ibu, kita mau tanya, Lebaran tahun ini banyak lewat WA atau langsung mengunjungi dari rumah ke rumah? Andaikan Lebaran ini semua lewat WA, pacitan yang ada di lodong rumah kita utuh, betul apa enggak? Alhamdulillah sebagian besar masih banyak yang halal bihalal langsung mengunjungi dari rumah ke rumah. Alhamdulillah. Kalau sempat lewat WA semua,
ini alamat kue di lodong itu akan dihabiskan oleh tuan rumah sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kunci masuk surganya Allah berawal dari saling maaf memaafkan. Kita ini sebenarnya berawal dari penduduk surga, karena Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan di dalam surga, menikah juga di dalam surga. Jadi kalau ada pemuda di sini belum menikah sampai mati, itu nanti menikahnya di dalam surga. Kira-kira mau enggak pemuda di sini nikahnya di surga saja? Mau enggak? Karena Nabi Adam alaihi salam melakukan satu kesalahan, makan buah khuldi, diturunkan dari surga. Dosanya satu, makan buah khuldi, diturunkan dari surga. Kita dosanya banyak, mau masuk? Nyambung nggak kira-kira? Ya, kita dosanya banyak, mau masuk surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan ahli surga semuanya. Amin. Ya Rabbal. Turun di bumi. Kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah, lalu Allah menerima taubatnya, kembalilah Nabi Adam menjadi penduduk surga. Kemudian untuk masuk ke dalam surga itu caranya bagaimana? Saling memaafkan. Kalau di Indonesia tradisi halal bihalal, kita bersyukur tinggal di Indonesia. Di negara-negara lain sulit kita temui yang namanya halal bihalal. Kita di sini masih menyempatkan untuk halal bihalal, saling maaf memaafkan. Mudah-mudahan setelah kita saling memaafkan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf kepada suami. Bu, sudah belum minta maaf sama suami? Nah, saat minta maaf nangis enggak? Nangis. Habis nangis marahin suami lagi enggak? Suami juga jangan gengsi minta maaf sama istri. Jangan merasa benar sendiri sebagai suami. Anak minta maaf sama orang tua, betul enggak? Orang tua memaafkan. Tradisi halal bihalal itu indah. Yang muda-muda mendatangi rumah orang-orang tua. Zaman saya kecil dulu, kecil-kecil rombongan datang ke rumah orang-orang tua minta maaf. Ya, habis dimaafin, kacang di lodong itu habis. Kemana? Dimasukin ke dalam kucing. Anak-anak kecil ya. Nah, yang muda rombongan mendatangi yang tua-tua. Tapi maaf-maaf, tradisi seperti itu mulai terkikis. Apa penyebabnya? Teknologi sekarang ini. Anak-anak muda lebih sibuk main HP, sehingga kalau ditegur nggak nyambung, betul nggak? Ini walaupun ada
ada HP, ayo ini anak-anak muda datang ke orang-orang tua. Kampung itu kalau ada orang tua adem. Coba kita melihat orang-orang tua yang ada di sini. Orang-orang tua itu sudah mendekati alam kubur. Rahmat Allah lebih banyak diberikan kepadanya. Maka melihat orang tua, adem hati kita, ayem hati kita. Ini anak-anak muda banyak-banyak melihat orang tua, banyak-banyak minta doa orang tua. Kampung itu kalau ada orang tua adem ayem. Ini bersyukur kita di sini masih banyak yang tua-tua. Paham kira-kira? Nah, mudah-mudahan kita sudah saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, di dalam momen halal bihalal ini, wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi. Kita belajar menahan emosi, mengelola emosi. Sebab kalau emosi ini nggak bisa kita tahan, maka ini akan berakibat fatal. Orang mau membunuh itu sebab emosi, betul nggak? Orang punya rasa dendam itu sebab emosi. Maka puasa Ramadan itu menahan emosi. Saat lapar ini bawaannya emosi, betul nggak? Nah, kalau sudah berbuka cair semuanya. Maka umat Islam ini disiplinnya itu hanya satu tempat. Kalau yang lain molor semua. Apa itu disiplinnya? Menunggu datangnya berbuka. Itu pasti disiplin. Tapi kalau yang lain molor, undangan rapat jam 8, datangnya jam 10, betul enggak? Molor enggak? Iya. Tapi kalau berbuka puasa pasti disiplin. Lah kalau sahur itu enggak disiplin. Umumnya kita ini kalau sahur mintanya yang sudah dekat-dekat azan subuh, betul enggak? Mendekati azan subuh, ya. Makanya Nabi menganjurkan sahurlah kalian. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Orang yang sahur dengan kagak sahur itu beda. Yang sahur di siang harinya nggak lapar banget. Yang kagak sahur lemes. Nih keberkahannya di situ Bapak Ibu. Puasa Ramadan meredam emosi. Suami emosi sama istrinya, istrinya dibunuh. Banyak enggak kasus demikian? Banyak enggak? Emosi. Maka suami yang hebat, saya sampaikan nih para suami ya, suami yang hebat, saya ulangi lagi sekali lagi, suami yang hebat adalah suami yang sabar ketika dimarahin istrinya. Saya mau tanya, kira-kira bisa sabar Pak? Bisa. Sabar dimarahin. Nah, istri yang hebat, ini saya sampaikan, istri yang hebat adalah istri yang sabar ketika suaminya nggak punya apa-apa. Bisa sabar? Pak minta THR-nya, suami kagak ada, bisa sabar? Bisa sabar gak? Suami-suami yang hadir di sini, sudahkah kemarin ngasih THR kepada istrinya? Jangan ngasih THR sama orang lain terus, istrinya nggak pernah dikasih THR. Ya THR-nya itu nggak harus yang besar-besar, nggak harus yang mahal-mahal. Istrinya, anak-anaknya dikasih sedekah THR, itu menjadi sedekah bagi suami. Ibu-ibu, kalau yang malam ini belum dikasih THR, pulang dari pengajian ini, Pak minta THR.
THR. Ini ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, meredam emosi ini ada ilmunya, supaya kita kagak emosi, nggak mudah emosi. Ada ilmunya. Ilmunya apa? Ikut apa yang disampaikan Nabi, yaitu berwudu. Setiap kita mau emosi, ambil air wudu. Innal ghadaba minasyaiton, marah itu dari setan. Wasyaitanu khuliqa minan nar, syaiton diciptakan dari api. Syaiton diciptakan dari api. Makanya refleksi orang yang emosi, Bapak Ibu bisa melihat orang itu kalau emosi mukanya merah nggak? Merah nggak mukanya? Ada yang mukanya pucat orang emosi? Hah? Mukanya merah, marah. Ini kalau tidak terkontrol bahaya. Istrinya sendiri dibunuh, anaknya dibunuh. Hati-hati ini, emosi ini bahaya. Maka meredamnya adalah dengan wudu. Syaitan diciptakan dari api. Api itu bisa api itu bisa redam dengan air. Ambil air wudu. Kok masih emosi lagi? Wudu lagi. Emosi lagi, wudu lagi. Emosi lagi, wudu lagi, sampai emosinya hilang. Ini penting-penting bapak-bapak, kalau lagi emosi cepet-cepet ambil air wudu. Kalau enggak seperti itu, maaf-maaf ya, terkadang kita dimarahin istri, emosi, akhirnya istrinya kita tabok, istrinya kita terjang, ini kena KDRT. Hati-hati ini. Maka segala sesuatu sumbernya ilmu. Ya, kalau kita punya ilmu, tahu ilmunya, mau emosi wudu. Yang wudu bukan hanya suami saja, istrinya juga harus wudu, biar hilang semuanya. Kemarahan ini harus kita jaga. Ada orang itu dendam, saudara sekandung gak berteguran, saudara sekandung rebutan warisan. Itu berawal dari emosi. Hati-hati. Ada saudara kandung gak berteguran? Ada apa enggak? Ya. Ada khotib sama imam gak berteguran? Ada. Wong lagi khutbah kok menegur. Ayo nih, oh ibu semuanya. Nah ini yang kedua, wal afina 'anil nas. Kunci masuk surga, kunci minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah kehambaan kita pada Allah, saling memaafkan. Saling memaafkan. Orang memaafkan itu mulia kok. Mulia, walaupun jelas-jelas kita nggak salah, tetapi kita mau memaafkan. Itu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan, maafkan, maafkan. Makanya kita punya tradisi kalau kita silaturahmi lebaran, kita mengatakan kedatangan saya yang pertama silaturahmi, yang kedua mengucapkan hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, minta halalnya. Lah, minta halalnya ini harus disebutkan Bapak Ibu. Misalnya begini, saya pernah menggunjing Pak Harno, buruk-burukin Pak Harno. Saya datang kepada Pak Harno, saya minta halalnya. Belum cukup, saya harus menyebutkan saya pernah menggunjing Pak Harno, saya mohon
maaf. Kira-kira lebaran di sini begitu nggak kira-kira? Apa cukup mohon maaf lahir batin saja? Pernahkah di antara kita memburuk-burukkan orang, menggunjing orang? Sempatkah kita menyebutnya? Ya, Pak RT pernah kita gunjing. Ah, Pak RT ini gini-gini. Kira-kira pada waktu lebaran ke rumah Pak RT, pernahkah kita menyampaikan, Pak RT saya mohon halalnya karena saya pernah menggunjing Pak RT? Kira-kira gitu enggak kira-kira? Hah? Kira-kira gitu enggak? Jadi minta halalnya ini harus diperjelas Bapak Ibu semuanya. Ini oleh sebab itu halal bihalal ini mempererat persaudaraan ukhuwah kita. Mudah-mudahan persaudaraan itu bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Teman di dunia adalah teman di alam barzah, teman di akhirat. Karena kita beriman pada Allah, insya Allah kita akan bertemu nanti di akhirat. Nah, maka kita punya tradisi namanya mudik. Kemarin saya barusan mudik ke Lampung. Pada waktu Ustadz Moncong hubungi, saya sedang di Lampung. Ya, kemarin malam saya pulang. Ya, pulang. Saya mudik. Bapak Ibu, ada yang tahu ini yang mudik? Ya, kemana mudiknya? Ya, Bang. Ya, orang mudik itu butuh bekal, butuh sangu, harus bawa uang. Kok mudik nggak pakai uang? Itu terlampau berani, betul kan? Iya. Lah, mudik yang sebenarnya adalah mudik ke alam barzah. Orang mau mati harus punya bekal ilmu. Ngaji adalah sangunya mati. Bekal ilmu harus punya bekal. Orang kok mau mati bekal belum ada, itu namanya mati nekat. Nih, makna mudik ada dua. Mudik lebaran, mudik alam barzah. Saya mau tanya malam hari ini, yang mau mudik cepat-cepat ke alam barzah, tunjuk tangan. Ada enggak? Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, nggak usah lama-lama. Ya, pokoknya tradisi halal bihalal. Apa tadi? Makan. Kata ketua masjid tadi Pak Arno, jangan pulang dulu, makan. Tradisi kita di Jambi itu yang penting makan sambil berunding. Runding bisa cair, yang penting makan dulu. Kalau makan nanti cair semua ya. Nah, tapi jangan lupa makan tapi juga saling memaafkan. Sebelum makan kita nanti tegak sama-sama, berjabat tangan bersama. Dua orang muslim yang saling berjabat tangan, maka dosa keduanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rontok dosanya, bersih dosanya, kembali kepada fitrah status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.